Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maurits bersama Amarket di acara edukasi bersama Amarket. Rekan trader, seperti biasa tak henti-hentinya kami selalu memberikan edukasi buat rekan trader karena kami percaya dan kami sangat mengetahui bahwa dunia trading adalah dunia yang penuh dengan risiko. Oleh karena itu kami mempersiapkan para trader semuanya, terutama trader pemula, sedikit ilmu. Kami berharap semoga ilmu yang kami berikan ini setidaknya bermanfaat untuk rekan trader, karena dalam dunia trading, dunia yang penuh dengan risiko, apabila kita tidak mempunyai bekal yang kuat, niscaya kita bisa sukses dalam dunia trading. Oleh karena itu kami selalu memberikan edukasi buat rekan trader agar kita bisa belajar bersama-sama dan kita bisa sukses bersama-sama dalam dunia trading. Rekan trader semuanya, untuk edisi kali ini kita akan kembali berbicara tentang trading, tapi edisi kali ini lebih banyak ke teori, lebih santai lah. Kita akan kembali lagi membahas tentang apa itu indikator dan lain-lainnya. Kami berharap semoga ilmu yang kami berikan pada webinar kali ini, pada edisi video kali ini akan memberikan sedikit wacana untuk rekan trader semua. Pada edisi kali ini kita akan membahas tentang cara memilih indikator yang benar. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena kita tahu bahwa memilih indikator yang benar sangat dibutuhkan atau sangat dipahami oleh rekan trader semuanya. Indikator saya ibaratkan sebagai sebuah kompas. Dengan menggunakan indikator setidaknya bisa menuntun kita untuk masuk ke dalam posisi trading yang akan kita lakukan bersama-sama. Walaupun kita tahu bahwa indikator tidak bisa menjamin trading kita sukses apa tidak. Karena yang menjamin trading kita sukses apa tidak adalah kita sendiri. Bagaimana penguasaan emosi kita, bagaimana penguasaan money management kita, dan yang paling inti adalah bagaimana kita bisa mengatur siklus dari psikologi kita. Oleh karena itu, saya sekali lagi mau bilang buat rekan trader bahwa indikator hanya sebuah tools yang digunakan oleh kita semuanya, dalam hal ini para trader, supaya bisa melihat, memprediksikan pergerakan pasar ke depan. Oleh karena itu, judul yang saya angkat adalah cara memilih indikator yang benar. Nah, berbicara tentang cara memilih indikator yang benar, kita bisa lihat bahwa dalam memilih indikator, pada prinsipnya dalam trading kita tidak boleh asal-asalan dalam melakukan open posisi rekan trader. Ini harap dipahami oleh rekan trader semuanya bahwa kita tidak boleh asal-asalan dalam open posisi. Oleh karena itu fungsi indikator di sini sebagai acuan atau sebagai penunjuk untuk kita melakukan transaksi. Karena apabila kita salah-salah dalam bertransaksi, sudah barang tentu akan sangat merugikan dalam trading yang kita lakukan. Oleh karena itu, untuk bisa memperoleh hasil trading yang baik, alangkah baiknya kita bisa mengetahui indikator yang kita gunakan, minimal kita memahami prinsip kerjanya. Sekali lagi, indikator adalah tools. Agar kita sukses dalam menggunakan indikator tersebut, kita harus memahami prinsip kerjanya, how to use, bagaimana menggunakan indikator tersebut. Semua indikator prinsipnya sama, tapi cara penggunaannya, cara perhitungannya beda-beda. Itu tergantung dari bagaimana kita memahami dan mengetahui penggunaan indikator tersebut. Oleh karena itu, apabila kita memahami dan mengetahui penggunaan indikator tersebut, minimal kita bisa meminimalisir ya dari open posisi yang asal-asalan. Karena kita sudah mengetahui bagaimana pola kerja dari indikator tersebut. Selanjutnya rekan trader, kita bisa lihat bagaimanakah tips untuk memilih indikator. Pada prinsipnya untuk memilih indikator ada berbagai macam tips, tapi saya mencoba untuk merangkumnya di mana ada beberapa tips untuk memilih indikator. Yang pertama, kita harus mengetahui plus atau minus dari setiap indikator. Yang kedua, rekan trader, kita harus bisa menggunakan atau mengkombinasikan
indikator yang tepat. Yang ketiga, apabila kita udah bisa menggunakan indikator yang tepat, kita udah bisa memilih, kita harus melakukan backtest untuk menguji indikator tersebut. Dan yang terakhir, indikator ada banyak. Misalnya di MetaTrader, ada juga indikator tambahan lainnya yang bisa menjadi referensi untuk rekan trader melakukan transaksi. Oke, rekan trader, untuk memahami plus dan minus dari indikator, ya, setiap indikator ini perlu dipahami oleh rekan trader semuanya. Sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa indikator ini pada prinsipnya tidak bisa atau tidak menjamin presentasi profit dari para trader semuanya. Indikator hanya berfungsi untuk membantu, tools, suatu alat untuk membantu para trader dalam bertransaksi, ya. Oleh karena itu harap dipahami cara penggunaannya, how to use-nya, ya. Ini yang paling penting oleh rekan trader semuanya, ya. Oleh karena itu kita dalam trading, ya intinya gini, trading itu bukan meramal ya, tapi dengan menggunakan tools, menggunakan indikator, kita bisa memprediksikan. Buntut-buntutnya juga indikator itu terbuat dari matematika rekan trader semuanya. Jadi segala formula yang ada dari indikator itu kembali lagi ke formula matematika. Sehingga dari situ kita bisa melihat bagaimana kemungkinan terbesar dalam trading yang akan kita lakukan. Selanjutnya kita harus memilih indikator, pilihan kombinasi indikator yang baik dan benar. Nah, untuk masalah yang kedua, pilihan indikator, kombinasi indikator yang baik dan benar, kita pahami bahwa fungsi indikator pada prinsipnya pertama dia menggambarkan tren, ada indikator yang tipenya untuk menggambarkan tren, ada indikator yang merupakan indikator momentum, dan yang ketiga adalah indikator yang bisa menentukan titik level support dan resisten. Nah, pada contoh kali ini kalau rekan trader bisa lihat misalnya indikator-indikator yang biasa digunakan untuk tren, salah satunya adalah moving average, ya. Itu adalah salah satu indikator yang bisa digunakan oleh kita untuk menentukan tren yang sedang terjadi, apakah kecenderungan pergerakan pasar itu memiliki tren bullish atau tren bearish. Kita bisa melihatnya dengan menggunakan indikator moving average. Masalah untuk mengatur parameter dari indikator tersebut kita sendiri yang mengetahuinya. Oleh karena itu ini kita perlu mencoba terus sehingga bisa memperoleh settingan yang pas menurut skala atau menurut style trading kita. Selanjutnya rekan trader untuk indikator momentum. Indikator momentum ini pada prinsipnya rekan trader bisa lihat misalnya MACD atau mungkin RSI, ya, atau mungkin ADX. Ya, ini adalah salah satu contoh dari indikator momentum di mana dari sini kita bisa mengukur seberapa besar momentum yang sedang terjadi, seberapa kuatnya momentum yang sedang terjadi dan akan terjadi. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan indikator berikutnya, tipe indikator berikutnya adalah indikator yang bisa menentukan level support dan resisten. Di sini kita bisa menggunakan Fibonacci, ya. Nah, ini untuk masalah ini saya bisa tunjukkan buat rekan trader, misalnya, nah ini saya coba tunjukkan. Nah, seperti ini rekan trader ya, ini contohnya tipe-tipe indikator yang saya gunakan dalam contoh kali ini sudah sangat jelas. Fungsi moving average adalah untuk menentukan tren yang sedang terjadi. Dari sini kita bisa melihat trennya sedang mengalami downtrend karena posisi candlenya ini semuanya berada di bawah moving average. Jadi kemungkinan besar tren ini sedang downtrend. Dan selanjutnya rekan trader bisa lihat bahwa untuk momentum kita bisa lihat bahwa momentum yang sedang terjadi di RSI dia sedang melakukan pergerakan hingga menuju ke level 70. Artinya kemungkinan besar dia akan sedikit mengalami open posisi. Dia akan sedikit mengalami bullish, ya, pada pergerakan ke depan, dan ini juga ditandai dengan titik persimpangan atau titik perpotongan antara dua buah moving average, antara moving average 50 dan moving average 100, ya. 20 dan 50 karena saya menggunakan moving average 20, 50 dan 100. Terjadi titik perpotongan ini artinya dia menandakan bahwa
kemungkinan besar tren yang sedang terjadi ini arahnya lebih ke uptrend ya. Ini pun juga kita bisa lihat di sini, dan saya coba menggunakan Fibonacci karena dari Fibonacci ini kita bisa mengukur titik support dan titik resisten serta range pergerakan yang terjadi pada market saat ini. Jadi titik pergerakan range-nya ini bisa saja terjadi arahnya di mana sampai level support dan sampai level support maupun level resisten bisa kita lihat bersama-sama. Oke rekan trader, selanjutnya rekan trader lakukan backtest. Nah, untuk melakukan backtest, tips memilih indikator berikutnya adalah melakukan backtest. Nah, untuk melakukan backtest, sekali lagi saya bilang bahwa apa yang telah kita gunakan, indikator yang telah kita gunakan, settingan-settingan yang telah kita gunakan, usahakan kita harus mencoba lagi. Karena biasanya indikator yang bawaan dari MetaTrader itu adalah sistemnya lebih ke default ya. Jadi dia secara penggunanya lebih ke default. Oleh karena itu untuk bisa menentukan settingannya ya semua tergantung dari kita. Kita bisa menentukan settingannya berdasarkan style trading kita masing-masing. Misalnya RSI ya. RSI kita bisa menyetingnya seperti gimana, mungkin RSI 14 atau gimana, itu terserah kita karena tergantung dari cara settingannya yang sesuai dengan cara karakter trading kita. Oleh karena itu diperlukan backtest dalam hal ini. Fungsi backtest adalah supaya kita bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan dari strategi trading yang kita ciptakan menggunakan indikator tersebut. Oleh karena itu sangat penting backtest untuk menentukan atau melihat cara trading, strategi trading yang telah kita gunakan. Dan terakhir adalah pilihlah indikator tambahan. Untuk masalah pilihan indikator tambahan, rekan trader pada prinsipnya banyak indikator bawaan dari MetaTrader, tapi bisa menggunakan MetaTrader 4 maupun MetaTrader 5. Tapi kalau rekan trader lihat di MetaTrader 5 banyak sekali indikator-indikator bawaan yang sedikit lebih banyak daripada indikator 4. Oleh karena itu rekan trader ke depan, apabila rekan trader ingin menggunakan indikator-indikator tambahan lainnya, rekan trader bisa menggunakan itu di MetaTrader 5 karena MetaTrader 5 mempunyai indikator bawaan yang sedikit lebih banyak daripada MetaTrader 4. Jadi pada prinsipnya rekan trader, apa yang kita bicarakan hari ini mengenai penggunaan indikator, di sini saya bisa bilang bahwa kembali lagi indikator adalah tools. Tapi kunci dari indikator tersebut adalah supirnya. Dan siapa supirnya? Siapa pilotnya? Supir atau pilotnya adalah trader itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai seorang trader, tugas kita adalah mencari settingan yang baik dari indikator, menggunakan indikator itu dengan baik dan benar, dan apabila settingan indikator itu sesuai dengan cara trading kita, dijamin kita akan memperoleh hasil yang positif, hasil yang luar biasa dalam menciptakan strategi trading kita. Demikianlah acara kita kali ini, demikianlah edukasi kita kali ini. Kiranya edukasi ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di edukasi-edukasi berikutnya. Salam profit Indonesia.